Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ledakan keras meletus saat semua serangan meledak saat melakukan kontak dengan cahaya hitam, mengancam untuk menghancurkannya dalam sekejap. Namun, tepat pada saat ini, cahaya emas dan perak tiba-tiba meletus dari dalam cahaya hitam, dan cahaya emas dan perak membengkak secara drastis sebelum terbelah menjadi dua. Hamparan luas cahaya hitam muncul dalam radius beberapa puluh kaki dengan cahaya keemasan dan perak berkilauan di tengahnya. Semua panah tulang, proyeksi pedang perak, dan wim yang berapi-api menghilang ke dalam cahaya hitam. Serangan gabungan yang menghancurkan telah menghilang. Yang tersisa adalah sepasang sosok diam yang diselimuti cahaya hitam, memeriksa semua orang di sekitar dengan tatapan dingin. Cahaya roh jahat berputar, seru imam besar saat hatinya tenggelam saat melihat ini. Tiba-tiba, sepasang makhluk raksasa hitam bergandengan tangan sambil mengarahkan tangan cadangannya langsung ke wanita dan putrinya. Cahaya hitam terbelah, dan dua benang tipis, satu emas dan satu perak, ditembakkan dari dalam. Jangan langsung dilawan. Wanita itu buru-buru memperingatkan saat dia menoleh ke Bai Zuer. Pada saat yang sama, cahaya putih melintas dari tubuhnya, dan dia terbang kembali sebagai seberkas cahaya putih untuk mengelak. Hati wanita muda itu juga tersentak kaget, dan dia ingin menghindar juga, tapi sudah terlambat baginya dengan basis kultivasi tahap formasi inti. Seutas benang emas tipis muncul, dan dia tidak punya pilihan selain melepaskan panah tulang lain sebagai tanggapan. Panah tulang itu berubah menjadi pilar cahaya yang mengelilingi setebal lengan sebelum mengenai benang tipis yang mendekat. Perbedaan ukuran antara keduanya cukup signifikan, tapi bentrokan mereka benar-benar tanpa suara. Setelah itu, pilar cahaya goyah sebelum tiba-tiba menembak balik. Wanita muda itu benar-benar lengah, dan dia tidak punya waktu untuk melakukan tindakan defensif. Karena itu, dia hanya bisa berteriak kaget sebelum secara refleks menggunakan busurnya sebagai tameng. Dia adalah orang yang melepaskan panah itu, jadi sangat menyadari betapa kuatnya itu. Jika dia terkena serangan yang dipantulkan ini, baik tubuh dan jiwanya akan langsung direduksi menjadi ketiadaan. Dia bahkan sudah bisa mendengar teriakan putus asa dari ibunya. Detik berikutnya, busur di tangannya diledakkan oleh pilar cahaya, dan sensasi panas langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Wajahnya berubah pucat pasi, dan dia hanya bisa menutup matanya untuk menunggu malapetaka yang tak terelakkan. Tepat pada saat ini, seseorang tiba-tiba meraih bagian belakang kerahnya dan dengan lembut merenggutnya. Setelah itu dia tiba-tiba menghilang di tengah kilatan cahaya biru. Ledakan yang menghancurkan bumi kemudian terdengar, dan wanita muda itu membuka matanya dengan ekspresi kaget bahwa dia saat ini berada lebih dari 100 kaki dari tempat dia berdiri beberapa saat yang lalu. Pilar cahaya telah melewati tempat yang tepat di mana dia berada sebelum menabrak dinding istana. Itu berbenturan dengan batasan cahaya 5 warna di tengah kilatan cahaya spiritual yang menusuk sebelum direduksi menjadi ketiadaan. Namun, benang tipis di belakang pilar cahaya tidak juga mengikuti dan menabrak dinding. Sebaliknya, itu tiba-tiba berubah arah dan meluncur ke arah wanita muda itu lagi. Aduh! Wanita muda itu melepaskan teriakan ketakutan. Namun, sebelum dia memiliki kesempatan untuk melakukan apapun, kerahnya mengencang, dan pemandangan di sekelilingnya kabur saat dia terjepit di tempat lain lagi. Baru pada saat itulah wanita muda itu kembali sadar, dan dia buru-buru menoleh untuk menemukan seorang pria berdiri di belakangnya dengan ekspresi tenang dan tangan diletakkan di punggungnya. Pria ini adalah Han Li. Setelah benang emas di kejauhan meleset dari sasarannya, tiba-tiba ia membelok untuk terbang ke arah wanita muda itu lagi seolah menolak untuk beristirahat sampai dia mati. Di tempat lain di istana, pendeta tinggi juga mati-matian menghindari benang perak serupa. Namun, bagaimanapun,
dia adalah makhluk tahap jiwa yang baru lahir, dan dengan 4 makhluk ular berjubah putih yang membantunya menjaga benang perak, dia hampir tidak bisa memastikan pertahanan diri untuk saat ini. Jadi itu bisa memantulkan serangan, itu cukup menarik. Han Li bergumam sebelum mengayunkan lengan bajunya ke udara, dan petak cahaya abu-abu langsung muncul di hadapan Bai Zuer. Namun, benang emas itu hanya goyah untuk sepersekian detik setelah terjun ke dalam cahaya yang menyatu dengan esensi ilahi sebelum menembusnya tanpa halangan apapun. Wajah Bai Zuer memucat lagi saat melihat ini. Namun, lapisan api 5 warna kemudian segera muncul setelahnya untuk menyelubungi benang emas itu lagi. Benang tipis yang luar biasa cepat segera melambat secara signifikan setelah memasuki api 5 warna. Sedikit senyum muncul di wajah Han Li, tapi senyumnya dengan cepat menegang di detik berikutnya. Ini karena benang tipis tiba-tiba menembus api 5 warna seperti yang telah dilakukan dengan cahaya yang menyatu dengan esensi ilahi, kemudian melanjutkan ke arah wanita muda itu. Hati Bai Zuer semakin tenggelam, dan dia benar-benar putus asa. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuatnya terperangah lagi. Benang tipis itu bergoyang dan tiba-tiba menghilang. Detik berikutnya, fluktuasi spasial meletus di hadapan Han Li, dan benang emas muncul sebelum terbang langsung ke wajahnya dengan kecepatan yang mencengangkan. Sedikit terkejut melintas di mata Han Li, tetapi dia tidak berusaha menghindar saat ekspresi dingin muncul di wajahnya, dan dia membuka mulutnya. Bola api perak meletus dari mulutnya, menabrak benang emas dalam sekejap. Bahkan cahaya yang menyatu dengan esensi ilahi dan 5 api glasial tidak dapat menjebak benang emas, namun dihentikan oleh api perak. Bola api perak kemudian berubah menjadi burung perak kecil, sementara bola emas meleleh di dalam tubuhnya dengan sangat cepat lenyap. Silver Fire Raven kemudian melebarkan sayapnya dan melepaskan teriakan kemenangan sebelum menghilang. Cahaya perak melintas di depan benang perak yang memberikan waktu yang sangat sulit bagi pendeta tinggi, dan Fire Raven muncul kembali sebelum melahap benang itu. Dentuman tumpul kemudian terdengar saat Fire Raven perak meledak, menghilang menjadi bintik-bintik cahaya perak. Baru saat itulah Han Li menoleh ke arah sepasang makhluk raksasa hitam dengan sedikit senyuman di wajahnya. Semua makhluk yang api menghela nafas lega, baru saja lolos dari cobaan yang mengancam jiwa. Baru pada saat itulah mereka akhirnya mengerti bagaimana petinggi dari 2 ras lainnya telah diberantas dengan begitu mudah. High Priest dari 2 ras lainnya memiliki kekuatan yang lebih rendah dari High Priestess mereka, bahkan sebelum dia mengkonsumsi buah abadi. Namun, bahkan setelah mengkonsumsi buah abadi untuk secara paksa meningkatkan basis kultivasinya, masih tidak mungkin dia bisa menerima satu serangan dari cahaya roh jahat yang bergulir. Wanita itu sangat gembira karena Han Li kebetulan memiliki kemampuan yang bisa melawan cahaya ini. Tidak ada dari mereka yang mampu melawan kedua raja raksasa hitam ini, jadi tidak punya pilihan selain mengandalkan Han Li. Dengan mengingat hal itu, wanita itu segera memperingatkan, "Waspadalah, Senior Han, tidak hanya cahaya roh jahat bergulir yang memantulkan serangan, itu juga dapat mengabaikan sebagian besar batasan dan kemampuan, dan itu sangat beracun. Jika seseorang diserang oleh itu, racun akan segera menyebar ke seluruh bagian tubuh, dan tidak ada cara untuk menghilangkannya. Banyak makhluk kuat dari ras naga kita telah jatuh ke cahaya terkutuk ini ribuan tahun yang lalu." Wanita itu cukup khawatir bahwa Han Li akan terpengaruh oleh Revolving Evil Spirit Light setelah dimakan oleh Fire Raven perak yang terbang keluar dari tubuhnya. Racun. Sedikit terkejut muncul di wajah Han Li setelah mendengar ini. Namun, mengingat api surgawi yang menelan rohnya mampu melahap apa yang disebut cahaya roh jahat bergulir ini, itu secara alami sudah mengubah racun menjadi energi yang dapat digunakan olehnya, jadi tidak mungkin mampu menyakitinya. Tentu saja, Han Li tidak akan membocorkan kemampuan Spirit Engulfing Heavenly Flames kepada wanita itu,
dia hanya mengangguk bahwa dia telah mendengar kata-kata peringatannya. Sepanjang seluruh proses ini, dia tetap terpaku pada dua makhluk raksasa hitam. Kamu berani melahap cahaya roh jahat yang bergulir. Han Li tidak dapat melihat ekspresi dari dua raja raksasa hitam karena diselimuti cahaya hitam. Hehe, kemampuanmu ini cukup menarik, sayang sekali kamu belum mengasahnya sampai tingkat yang lumayan. Kalau tidak, bahkan nyala apiku tidak akan bisa mengalahkannya dengan mudah. Baiklah, sepertinya hanya kalian berdua di sini. Aku akan menjaga kalian berdua secepat mungkin agar aku bisa kembali dan beristirahat. Han Li terkekeh sebelum melangkah langsung menuju dua makhluk black raksasa. Dia tampaknya tidak bergerak dengan sangat cepat, tetapi setiap langkah yang dia ambil menempuh jarak beberapa puluh kaki, dan dia segera berjarak lebih dari 200 kaki dari dua raja raksasa hitam. Pada saat yang sama, cahaya keemasan cemerlang meletus dari tubuh Han Li, dan lapisan sisik emas muncul di kulitnya. Bersamaan dengan itu, lingkaran cahaya emas muncul di atas kepalanya, dan di tengah lingkaran cahaya itu terdapat proyeksi emas dengan 3 kepala dan 6 tangan. Tidak hanya makhluk yang api yang heran dengan kemampuan baru yang diungkapkan Han Li ini, bahkan dua makhluk raksasa hitam dalam cahaya hitam juga cukup terkejut. Cahaya hitam di sekitar mereka segera mulai berdengung sebelum bergetar dan melengkung, berubah menjadi bila hitam raksasa dengan panjang sekitar 80 kaki. Bila itu kemudian meluncur ke arah Han Li dengan kekuatan yang ganas. Bila raksasa itu hitam pekat dengan busur cahaya keemasan dan perak yang berkedip di tengahnya. Ledakan keras terdengar, dan tangan emas besar mengangkatnya ke atas. Keduanya bentrok, dan cahaya hitam dan keemasan menyala dengan keras. Kedua makhluk black raksasa tercengang melihat ini. Namun, raksasa hitam bermata emas kemudian segera membuat segel tangan, dan tubuhnya langsung membengkak beberapa kali lipat dari ukuran aslinya. Pada saat yang sama, cahaya keemasan melintas dari ekornya, lalu terlempar ke arah Han Li seperti kilat. Sementara itu, raksasa hitam bermata perak sedang membuka mulutnya, dan tatapan sinis melintas di matanya saat dia mengeluarkan geraman mengerikan. Setelah itu, sepetak kabut putih muncul di atas kepalanya. Cahaya perak melintas di dalam kabut, dan proyeksi kelabang berwajah manusia raksasa muncul. Lampu perak menyala lagi, dan proyeksi itu juga menerkam ke arah Han Li sebagai seberkas cahaya perak. Kelabang berwajah manusia membuka mulut di tengah penerbangan, dan hamparan cahaya perak yang luas dikeluarkan dari dalam. Dalam menghadapi serangan bersama yang dilepaskan oleh dua raja raksasa hitam, Han Li tetap tanpa ekspresi sama sekali. Dia hanya mengayunkan selongsongnya ke udara, dan beberapa puluh pedang terbang biru kecil ditembakkan. Pedang ini kemudian kabur sebelum terbang menuju kait emas raksasa sebagai proyeksi pedang biru. Kait emas mengeluarkan suara dering ketika rune yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di permukaannya, membuatnya tampak akan melepaskan semacam kemampuan yang kuat. Namun, pada saat berikutnya, cahaya biru menyala, dan pedang biru Qi menyatu pada kait emas, setelah itu mengeluarkan ratapan sedih sebelum jatuh dari atas, telah diiris menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya. Makhluk raksasa hitam bermata emas cukup terpana melihat ini. Pada saat yang sama, Han Li mengangkat tangannya ke wajah kelabang berwajah manusia, dan dia membuka kelima jarinya saat tangannya berubah menjadi warna hitam pekat. Penghalang cahaya abu-abu kemudian langsung muncul di hadapan Han Li, menahan cahaya perak yang dilepaskan oleh kelabang. Setelah itu, cahaya perak melintas dari tengah telapak tangannya, dan miniatur gunung hitam tiba-tiba muncul. Han Li melirik kelabang berwajah pria yang mendekat dan membalik tangannya dengan sikap acuh. Miniatur gunung langsung menghilang saat dia melakukannya, dan di saat berikutnya, fluktuasi spasial meletus di atas kelabang berwajah manusia, diikuti dengan miniatur gunung yang muncul di tengah kilatan cahaya abu-abu.
Pada saat yang sama, miniatur gunung hitam membengkak secara drastis hingga setinggi lebih dari 100 kaki dalam sekejap mata sebelum menabrak punggung kelabang berwajah manusia itu dengan kekuatan yang menghancurkan. Tampilan rasa sakit yang luar biasa muncul di wajah manusia dari proyeksi kelabang, dan itu mengeluarkan serangkaian pekikan melengking saat tubuhnya dipaksa jatuh dari langit oleh beban yang sangat besar dari gunung Divine Esechefus. Makhluk raksasa hitam bermata perak tertegun melihat ini, dan dia buru-buru membuat serangkaian segel tangan. Saat dia melakukannya, serangkaian garis perak muncul di wajah femininnya yang cantik. Dia kemudian membuka mulutnya untuk mengeluarkan seteguk esensi darah perak, dan berubah menjadi untaian rune perak di tengah dentuman tumpul. Rune perak ini kemudian menghilang ke tubuh proyeksi kelabang. Kelabang berwajah manusia itu tampaknya telah menerima peningkatan kekuatan yang signifikan. Cahaya perak memancar dari tubuhnya, dan ia mulai menggeliat di bawah gunung hitam. Setengah dari tubuhnya telah melilit di sekitar bagian bawah gunung, dan dia mencoba untuk menjatuhkan gunung hanya dengan kekuatan kasar. Ekspresi aneh muncul di wajah Han Li saat melihat ini, dan dia menunjuk ke gunung dari jauh sambil mengucapkan kata, berat. Gunung hitam itu bergetar saat semburan cahaya abu-abu terpancar darinya. Bentuknya tidak berubah sama sekali, tapi beratnya tiba-tiba meningkat lebih dari 10 kali lipat. Kelabang berwajah manusia baru saja mampu menahan beban gunung yang sangat besar beberapa saat yang lalu, tetapi keseimbangan yang baik itu langsung hancur saat dikirim jatuh dari atas seperti bintang jatuh. Ledakan yang menghancurkan bumi meletus, menyebabkan seluruh istana bergetar hebat, dan gunung hitam kecil itu memaksa kelabang berwajah manusia itu ke tanah. Sebuah kawah berukuran sekitar 300 kaki dan kedalaman lebih dari 10 kaki dihancurkan ke tanah, dan gunung hitam itu kokoh di tengah kawah. Kelabang berwajah manusia di bawahnya melepaskan teriakan kesedihan sebelum menghilang menjadi bintik cahaya perak. Balok-balok batu aneh yang telah Han Li gabungkan dengan Divine Esechefus Mountain memiliki bobot yang sebanding dengan gunung raksasa, jadi gunung itu pasti terlalu berat untuk ditahan oleh kelabang. Pada saat perlindungan kelabang dihancurkan, wajah makhluk raksasa hitam bermata perak memucat, dan dia memuntahkan seteguk darah. Namun, darah berwarna merah kehitaman. Semua ini terjadi hanya dalam rentang beberapa tarikan napas. Makhluk raksasa hitam bermata emas masih terhuyung-huyung karena kait emas raksasanya telah dikalahkan dengan begitu mudah oleh pedang terbang Han Li, dan ekspresinya tiba-tiba berubah ketika dia menyadari bahwa temannya telah mengalami luka yang parah. Karena itu, tubuhnya bergoyang, dan dia segera muncul di belakang raksasa hitam bermata perak sebelum meletakkan tangannya di punggungnya. Cahaya keemasan dan perak memancar dari tubuh makhluk raksasa hitam bermata perak, dan warna kulitnya membaik secara signifikan. Han Li mendengus dingin saat melihat ini sebelum mengarahkan jarinya ke beberapa puluh pedang terbang biru di udara. Semua pedang terbang bergetar sebelum melintas ke arah dua lawannya sebagai benang biru secepat kilat. Rasa ngeri muncul di wajah kedua makhluk raksasa hitam saat melihat ini, dan mereka saling bertukar pandang sebelum tiba-tiba mengangkat tangan masing-masing. Dua bola cahaya hitam muncul ke permukaan sebelum menyelubungi tubuh mereka. Benang biru menghantam cahaya hitam. Ekspresi dingin muncul di wajah Han Li, dan dia segera mengaktifkan seni pedangnya. Semua benang biru bergetar dan berubah menjadi pedang terbang biru. Namun, semuanya menjadi sangat redup. Ini adalah kemampuan Void Form yang diperoleh oleh pedang terbang Han Li yang baru disempurnakan. Dalam bentuk baru mereka yang tidak penting, pedang itu mampu menembus cahaya hitam di jalan mereka tanpa halangan apapun. Kedua makhluk Black raksasa jelas tertangkap basah oleh perkembangan luar biasa ini, dan mereka segera melarikan diri untuk hidup mereka. Namun, pedang itu terlalu cepat untuk mereka hindari dalam jarak sedekat itu. Pedang terbang menembus udara,
dan dua lolongan kesedihan terdengar secara berurutan saat baut yang tak terhitung jumlahnya ditusukkan ke tubuh kedua Black Raksasa Monarchs. Semua makhluk yang api sangat gembira melihat ini. Namun, cahaya biru tiba-tiba melintas di mata Han Li, dan tubuhnya bergoyang saat dia tiba di samping sisa-sisa dua makhluk raksasa hitam, meninggalkan jejak bayangan di belakangnya. Dia kemudian mengulurkan kedua tangannya sekaligus sebelum meraih udara di dekatnya seperti kilat. Lapisan api perak segera meletus dari masing-masing tangannya, dan dua bola cahaya, satu emas dan satu perak, dipaksa keluar dari udara tipis, kemudian diselimuti oleh api perak yang ganas ini. Bola cahaya itu kemudian diturunkan menjadi kelabang emas dan kelabang perak. Kedua kelabang itu hanya berukuran beberapa inci, tetapi masing-masing memiliki wajah manusia perempuan yang identik dengan wajah dua raja raksasa hitam. Kedua kelabang itu terperangkap di dalam api perak, memekik tanpa henti dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Cahaya emas dan perak yang memancar dari tubuh mereka adalah salah satu dari cahaya roh jahat bergulir, dan mereka akan dapat melarikan diri di hadapan kemampuan lain. Sayangnya bagi mereka, Han Li's Spirit Engulfing Heavenly Flames benar-benar mendominasi cahaya roh jahat bergulir mereka. Han Li tidak berniat membiarkan keduanya pergi. Dia menggabungkan tangannya yang menyala-nyala dan menggosoknya dengan santai. Cahaya emas dan perak yang dipancarkan dari tubuh kedua kelabang dengan cepat menghilang, dan kelabang itu sendiri kemudian direduksi menjadi ketiadaan oleh api perak. Baru pada saat itulah Han Li benar-benar membunuh dua raja raksasa hitam. Namun, dia tidak terlalu memikirkan hal ini. Selama bentrokan mereka, dia dapat menyimpulkan bahwa keduanya hanyalah makhluk tahap transformasi dewa awal paling banyak, dan jika bukan karena cahaya roh jahat bergulir, dia akan membunuh mereka dalam hitungan detik. Namun, Han Li agak tertarik karena dia tidak dapat mendeteksi basis kultivasi mereka dengan indera spiritualnya. Karena itu, pandangannya langsung tertuju pada sisa-sisa dua makhluk raksasa hitam. Dia membuat gerakan mencengkeram, dan kedua set jenazah perlahan terbang ke udara ke arahnya. Mata Han Li sedikit menyipit, dan cahaya biru bersinar dari pupilnya saat dia melakukan pemeriksaan menyeluruh. Tiba-tiba, matanya berbinar, dan dia melambaikan tangan ke masing-masing dari dua set jenazah. Dua helai kerudung hitam muncul dari tubuh kedua wanita itu sebelum mendarat di genggamannya. Han Li melirik cadar hitam sebelum segera membalik tangannya, di mana mereka menghilang. Pada saat ini, wanita itu berjalan ke Han Li dengan putrinya di sisinya, dan dia terlihat gembira ketika dia berkata, "Terima kasih atas bantuanmu, Senior Han. Ras api yang kami tidak akan pernah melupakan kebaikanmu." Baru saat itulah dia benar-benar mengerti bahwa Han Li jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Karena itu, hatinya dipenuhi dengan rasa terima kasih serta kagum. Kedua makhluk Black raksasa itu tampak hampir tak terkalahkan oleh Bai Zuer, namun Han Li baru saja membunuh mereka dengan mudah. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, ada tatapan yang lebih hormat di matanya saat dia mengalihkan pandangannya ke arah Han Li. Adapun semua imam ular lainnya, mereka semua juga berkumpul dengan senyum hormat di wajah mereka. Hehe, itu tidak banyak. Mengingat aku sudah memutuskan untuk membantumu, aku juga akan mengurus semua makhluk raksasa hitam di luar, Han Li terkekeh. Semua makhluk yang api sangat gembira melihat ini, dan mereka semua mengucapkan terima kasih lagi.